undang-undang itu kan mengharuskan kenaikan pajak itu dilakukan tiap 3 tahun sekali. Tiap 3 tahun sekali, bahkan itu bisa lebih, diperbolehkan lebih, ya. Karena pajak ini adalah sumber utama pendapatan untuk pembangunan. Tapi pada kenyataannya kan selama kurun waktu 14 tahun itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita hitung sesuai dengan undang-undang, tiap 3 tahun sekali, 2011, 2014 harus naik, 2017 harus naik, 2020 harus naik, 2023 harus naik, hingga sekarang ini, ya itu bisa justru lebih dari 1.500%. Ya, jadi kalau kita hitung sesuai dengan tahapan yang diatur oleh undang-undang, naiknya itu bisa lebih dari 1.500% atau mungkin sekitar 2.000%. Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi 250% itu adalah dampak dari 14 tahun tidak pernah dilakukan. Satu itu, yang kedua, keuangan Kabupaten Pati ini sangat minim. Hanya 15% dari APBD. Pendapatan daerah itu hanya 15% dari APBD. Bahkan tepatnya hanya 14,5% dari APBD. Kalau itu di bawah 25%, pembangunan pasti itu sangat berat. Apalagi ini hanya sekitar 15% dari APBD. Jadi kita itu memang berusaha untuk menggali semua potensi daerah. DPRD pun setiap kali kami rapat paripurna itu selalu memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi begitu. Dan dari kenaikan pajak sebesar ini, kami itu hanya mendapatkan 36 miliar. Yang itu kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sementara pengeluaran kami itu jauh lebih besar untuk menggaji pegawai P3K dan honorer yang kurang lebihnya sebesar 200 miliar. Dan saudara juga tahu bagaimana proses penerimaan pegawai honorer ini. Saudara tahu ini tidak menjadi rahasia lagi. Gitu loh. Jadi, dan 200-an miliar yang dipakai untuk gaji P3 dan honorer itu duitnya siapa? Itu juga duit rakyat. Jadi duit rakyat ini yang dipakai untuk menggaji mereka. Gitu. 36 miliar kami dapatkan untuk membangun jalan, tapi sekitar 200 miliar yang uang rakyat itu dipakai untuk gaji. Jadi ini masyarakat harus paham, harus tahu. Dan alhamdulillah ini saya sampaikan, pembayaran pajak ini berjalan lancar. Sampai sekarang sudah hampir 50%. Dan kemungkinan besar paling lambat bulan Oktober itu sudah lunas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya lunas itu di bulan Desember, di tahun ini kemungkinan besar Oktober sudah lunas. Dan bagi warga yang memang kondisi miskin ekstrim, kondisi sangat tidak mampu, kita bebaskan, tidak bayar pajak. Ya kan? Itu, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, setiap elemen tolong dijaga ini. Ya, supaya situasi Kabupaten Pati aman dan kondusif. Kalau tidak aman, tidak kondusif, investor itu juga males. Juga tidak mau investasi di Kabupaten Pati. Kan ya juga merugikan masyarakat. Karena masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Jadi kami ini tidak melarang demo. Silahkan demo. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin, 5.000 silahkan, 50.000 silahkan. Itu saya tidak menantang rakyat. Saya hanya menegaskan bahwa keputusan saya terhadap hal ini itu sudah bulat, sudah tepat demi pembangunan pada rakyat. Jadi saya tidak menantang rakyat, masa rakyat saya saat tantang. Jadi itu hanya keputusan, bahwa ini keputusan yang tepat. Kalau mau demo silakan, mau penggalangan dana silakan. Tapi yang kemarin ditertibkan itu, karena besok itu akan prosesi kirap, boyongan. Dan dia berada satu tempat yang mengganggu itu. Gitu loh.
Dan dari pihak pemerintah, Satpol PP tidak melakukan anarkis, tidak melakukan kekerasan sama sekali. Kata-kata yang kasar saja tidak, gitu ya. Tapi di framing sedemikian di seluruh Indonesia itu seolah-olah Kabupaten Pati ini situasinya mencekam. Kan sangat sayang, kasihan rakyat Kabupaten Pati. Investor akhirnya menjadi berpikir ulang untuk masuk di sini. Jadi dampaknya ini besar, maka saya mohon semua elemen masyarakat Kabupaten Pati tahan diri. Ya, demi Kabupaten Pati yang kita cintai.